wabarakatuh guys. Kembali lagi di Nada Siaping. Ini kameranya agak burik guys, karena aku mau cerita sebentar. Sebelumnya aku berdoa semoga teman-teman yang melihat ini diberikan keberkahan dan mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil dari Yapingku guys. Gitu. Ini sebenarnya tuh kameranya agak burik karena kayak ada itu loh guys, di LCD baru kan ini ada garansi 7 hari. Nah itu tuh belum dibuka guys, karena kalau udah dibuka nanti nggak bisa diklaim garansi gitu guys. Jadi ya gitu guys, gak apa-apa seadanya dulu. Di sini aku pengen cerita karena di zaman sekarang ini ya guys, aku tuh merasa kalau kita itu banyak banget menerima informasi. Jadi kita tuh sering banget, mungkin satu hari itu mungkin lebih dari satu podcast guys. Kalau aku ya guys, karena aku tuh kayak suka aja melakukan sesuatu kegiatan itu sambil dengerin podcast. Jadi kita tuh terbiasa menerima sesuatu itu lebih dari yang hal berlebih. Kita menerima sesuatu sampai lebih baik ilmu yang bermanfaat, atau mungkin juga cuma scrolling, atau mungkin apapun itu. Tapi aku merasa kita itu sekarang itu banyak banget menerima. Nah, sedangkan kayak aku nggak tahu kayak media apa yang bisa aku gunakan untuk aku tuh menyalurkan apa yang udah aku terima gitu guys. Jadi aku bikin Nada Siaping ini karena aku pengen menyalurkan apa yang udah aku dapat di podcast, apa yang udah aku dapat sesuatu hal itu. Aku tuh kayak pengen menyalurkannya, membahasnya gitu loh guys. Karena gak ada tempat untuk membahas itu gitu. Aku habis nonton podcast dari Bilal Suara Berkelas. Itu dia itu podcast sama, aku lupa namanya, maaf, ini orangnya sebenarnya sangat terkenal banget. Ini yang membuat film Jumbo. Jadi kakak ini tuh yang membuat film Jumbo dan Nawila ya guys. Kalau di tahun ini dia membuat Nawila. Dia itu bilang yang kata-kata yang aku bener-bener kayak yang keinget sampai sekarang, karena aku juga beberapa hari lalu atau mungkin tadi aku dengerin podcastnya itu, kakaknya bilang kalau karya kita, kalau kita sebagai seorang penulis, tulisan kita, kalau kita sebagai mungkin kita ilustrasi kita, kalau kita mungkin intinya apapun yang bakat yang kita miliki itu tuh seperti air itu guys, air beras. Jadi air beras itu kan ada yang mengedap ya guys. Nah, di awal-awal ini kita bakal mengeluarkan air yang baik aja. Jadi kita bakalan di awal-awal tuh kita punya karya-karya yang mungkin biasa, dan mungkin ada yang jelek atau mungkin ada yang biasa gitu. Dan karya yang sangat bagus yang mungkin kita bisa buat itu ada di endapannya ini guys. Jadi kalau seorang penulis itu ya udah tulis aja semua sampai tulisan-tulisan sampahmu itu udah keluar semua gitu. Jadi tinggal tersisa nanti tulisan-tulisan yang bagus yang bisa kamu tulis gitu. Karena kalau kita nggak pernah mencoba, ya itu tadi, endapan atau tulisan-tulisan kotor, tulisan-tulisan yang sampah kita itu tuh kayak nggak bisa keluar gitu guys. Dan itu bisa keluar kalau kita itu selalu menulis sampai kita menemukan endapan itu tadi. Jadi menemukan
hasil karya kita yang paling bagus gitu guys. Dan dari hal itu aku kayak bener-bener itu sih kayak relate banget sama aku, karena menurutku salah satu aku alasan bikin ini karena aku pingin aku tuh bisa public speaking dengan baik. Dan makanya dari itu sebelum aku bisa menyalurkan public speaking terbaikku, aku harus mengeluarkan sampah-sampah public speakingku ini guys. Jadi harus mengeluarkan hal-hal itu tadi, sampah-sampah atau apapun itu yang aku keluarkan untuk mendapatkan public speaking terbaikku gitu guys. Jadi aku benar-benar berterima kasih banget juga, itu kayak benar-benar gambaran yang sangat bagus sih. Dan kalau juga di hadis itu juga dibilang kalau kita itu diminta untuk melakukan aja sesuatu gitu guys. Jadi kita itu fokus untuk melakukan sesuatu aja. Jadi seiring berjalannya waktu itu pasti akan membuat kita berkembang gitu. Dan itu akan mengantarkan kita ke titik yang lebih baik lagi gitu. Walaupun mungkin tidak sesuai hasil yang kita inginkan, tapi kita pasti punya gambaran besar guys. Nah, itu bakalan menuju ke gambaran besar itu. Dan kalau kita sebagai seorang muslim, kita memiliki gambaran besar itu, bahwa gambaran besar kita itu bisa di kehidupan selanjutnya. Jadi di kehidupan selanjutnya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu, yang terbaik kalau bisa gitu. Karena Rasulullah itu selalu mengajari kita umat muslim untuk berpikir long term thinking gitu ya. Jadi kita harus berpikir jangka panjang. Karena apa? Saat kita hanya memikirkan hari ini, banyak banget maksiat-maksiat yang bisa kita lakukan guys. Contohnya orang mencuri, karena kita hanya memikirkan, sebenarnya nggak semua orang yang mencuri ya guys, maksudnya ini benar-benar yang dia itu cuma pengen mencuri karena kesenangan mungkin atau gimana. Orang yang mencuri itu cuma memikirkan yang penting sekarang aku punya uang, yang penting sekarang, kayak orang berzina, yang penting sekarang aku nikmat, aku bisa merasakan nikmat itu, yang penting sekarang. Tapi Rasulullah selalu mengajarkan untuk kita berpikir bukan hanya untuk hari ini gitu guys. Jadi kita harus berpikir bukan hanya untuk kesuksesan kita di dunia, tapi juga sampai setelah dunia ini, sampai ke dunia selanjutnya gitu. Ini jadi sebenarnya video ini tuh benar-benar aku bikin untuk aku selalu berlatih untuk public speaking aku guys. Ini jam berapa ya? Bentar, tak lihat dulu ya guys. Kok nggak ada jamnya ya? Gitu. Kemarin waktu TPA aku mau cerita sedikit. Waktu TPA aku sebenarnya bingung mau cerita apa. Habis itu aku cerita yang si botak, si buta, dan si kusta itu ya guys. Alhamdulillah aku udah bisa menceritakan itu walaupun mungkin masih terbata-bata. Awalnya sebenarnya aku tuh pengen menceritakan tentang Mus'ab bin Umair gitu, karena menurutku kalau mungkin di zaman sekarang itu kayak mungkin dia itu kayak idol gitu guys. Kalau aku bayanginnya ya guys, dia Mus'ab bin Umair itu kalau menurutku kayaknya idol sih kalau dibilang di zaman sekarang, karena dia itu terkenal paling tampan, coba guys, paling tampan di Mekah. Jadi kalau dia lewat itu tuh juga paling wangi. Jadi kalau sebelum dia lewat, orang itu udah tahu kalau Mus'ab bin Umair bakal datang, maka bakal lewat gitu, karena harumnya itu udah kecium dari berapa meter gitu guys, aku lupa, tapi aku udah baca itu. Dan itu kayak keren banget nggak sih guys, orang yang udah punya, maksudnya kalau sekarang ini kita mesti kan sangat yang didewa-dewakan. Pertama menurutku kayak banyak banget orang mengejar ini gitu, jadi ketampanan, dia kayak berusaha untuk tampan, dia pokoknya
beauty gitu ya guys, karena merasa kalau beauty dia bakal dapat beauty privilege gitu. Habis itu juga, dan beauty privilege ini untuk menjadi kaya gitu, jadi dia itu tampan plus kaya gitu guys, jadi emang kaya, keluarganya itu kaya gitu guys. Dan setelah masuk Islam itu tuh benar-benar 180 derajat berubah kehidupannya. Dari yang awalnya dia kayak bak idol kayak gitu, dia menjadi orang yang sangat sederhana. Dan kalau menurutku tuh sebenarnya kayak apa ya, menurutku itu kayak bagus banget karena dia bisa menunjukkan siapa dirinya dan apa kemampuan dirinya gitu loh guys. Nggak cuma tentang apa yang melekat pada dirinya, tapi apa yang ada di dalam dirinya. Dia bisa mengeluarkan apa yang di dalam dirinya, apa yang ada di dalam dirinya gitu guys. Dia itu jadi duta Islam. Nggak, maksudku itu kayak yang dari mungkin itu ya, aku berpikirnya mungkin awalnya dia itu idol yang benar-benar kayak mungkin di pandangan orang dia itu yaitu apa yang melekat pada dirinya, jadi mungkin ketampanan, habis itu harta dan lain-lain. Tapi setelah masuk Islam, yang kita lihat, yang dilihat sama orang-orang, dia itu adalah sebagai karena itu juga salah satunya juga karena dia kan tidak diberi, intinya putus dari keluarganya juga ya guys. Tapi yang kita lihat itu adalah apa yang ada di dalam dirinya gitu guys. Jadi kemampuan dia, kan duta Islam ya, pasti kemampuan dia untuk berinteraksi, kemampuan dia untuk berdiplomat, kemampuan dia untuk mengutarakan pendapat, itu yang dinilai oleh orang gitu guys. Jadi menurutku itu kayak benar-benar lebih bervalue. Dan aku tuh kayak emang orang cantik itu menurutku ya guys, orang cantik itu tuh bakalan apa ya, menurutku biasa aja kalau dia tuh kurang value-nya. Jadi aku kayak sifat seseorang atau value seseorang itu benar-benar menentukan bagaimana dia bakal dipandang gitu guys. Dan aku tuh kayak, aku punya satu kakak kelas ini, dia cantik tapi ada kakak kelasku lagi yang lebih cantik gitu guys. Tapi kakak kelasku ini bener-bener pembawaannya itu kalem, habis itu sangat cheerful dan baik banget orangnya. Intinya dia itu pengertian, baik. Orang yang dekat dengan dia itu merasa banget kalau ini tuh orang yang baik dan dia itu cantik gitu guys, sangat-sangat interaktif gitu guys. Dan hal yang aku pengen itu salah satu kayak kecantikan yang aku pengen itu ya guys, itu saat aku tuh melakukan apa yang menjadi passionku. Kalau aku sebenarnya tuh pengen jadi data analis, jadi aku melakukan apa yang menjadi passionku, kayak mungkin berbicara atau mungkin apa gitu ya guys. Intinya dari passion itu, karena passion itu orang melihat, wah ya maksudnya kita tuh dipandang cantik karena passion kita gitu guys. Jadi karena value yang kita bawa gitu, aku lebih suka kayak gitu guys, daripada cuma dilihat dari dia cantik gitu, tapi setelah berjalannya waktu, oh ternyata he's not have their passion gitu. Jadi menurutku ya guys, saat kita itu kayak passion atau menguasai sesuatu hal, itu benar-benar menambah plus aura yang kita miliki menurutku guys. Gitu sih guys, kayak 100 aura gitu. Karena menurutku passion itu tuh nggak cuma tentang apa yang dia bisa, tapi itu tentang pengorbanan waktu yang dia luangkan, pengorbanan biaya, pengorbanan
jiwa. Ini ya banyak banget pengorbanan yang dia lakukan untuk mencapai hal itu, dan itu bagus sih guys, benar-benar bagus. Aku sangat appreciate sama orang-orang itu yang punya skill and passion dan dia tuh benar-benar mendalami passion itu sampai menurutku sih tanpa sadar dia tuh kayak bersinar sendiri gitu guys. Itu sih menurutku. Ini aku mau TPA tapi udah jam berapa ya guys? Kayaknya tadi itu jam 30 berapa gitu. Mungkin ini udah kali ya. Aku masih bingung sebenarnya nanti mau ngisi apa ya. Tapi aku pengen di TPA ini aku pengen untuk mengisi kisah-kisah dulu guys gitu. Aku sekarang mau mengusahakan one day one target gitu guys. Semoga bisa berjalan dengan baik ya guys. Aku pokoknya pengen mengeluarkan semua sampah-sampahku ini, sampah-sampah mungkin public speaking, sampah-sampah English, sampah-sampah everything gitu. Aku juga guys, aku mau cerita. Tadi itu aku lihat di TikTok guys, itu ternyata Mei itu ada pembukaan untuk CPNS gitu. Menurut kalian gimana guys? Aku tuh kan masih SMA. Lulusan SMA. Jadi ini tuh aku masih jadi ini tuh masa-masa kuliah gitu guys. Aku tuh kuliah di universitas terbuka dan aku sambil kerja, tapi tuh aku tuh kayak lumayan pusing sebenarnya di pekerjaanku, yaitu marketing. Karena menurutku itu lumayan membuat stres gitu guys. Mendingan aku daftar atau enggak ya guys? Aku tuh pertimbangannya sebenarnya aku pengen daftar karena aku pengen tempat yang lebih nyaman gitu guys. Karena menurutku PNS itu dia lebih terkondisikan gitu. Jadi ya lebih terkondisikan dan lebih terjamin gitu kalau aku melihatnya ya guys. Habis itu tapi kalau yang kedua yang aku khawatirin, kalau aku yang daftar SMA takutnya nanti nggak sesuai dengan jurusan kuliah aku guys gitu. Gimana kalau menurut kalian? Aku sebenarnya pengen banget, apalagi kalau ada yang di BPS gitu guys, tapi ya we don't know gitu. Yang penting kita melakukan apa yang kita bisa sekarang. Oke. Ini itu yang aku setelah mungkin bekerja gitu ya guys. Oh ya, aku juga satu lagi, aku tuh kayak bener-bener menurutku aku kan habis melihat podcast dari Hawarion. Dia itu bilang kalau ide atau sesuatu itu tercipta itu 2 kali guys. Jadi di alam pikiran dan di kenyataan. Jadi yang pertama kali itu adalah dia itu muncul atau dia itu tercipta di pikiran kita. Sedangkan menurut aku kantorku yang sekarang ini lumayan memiliki gagasan yang mungkin agak buruk, jadi aku agak pusing. Aduh, I'm sorry gitu guys. Gimana ya? Oke, aku mau lihat dulu apakah udah TPA. Bye guys, thank you for watching.